Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raina Khairunisa dengan NPM 2311080103 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ali Murtado MSc. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah pengertian krisis lingkungan hidup. Krisis lingkungan merujuk pada situasi di mana ekosistem alam dan lingkungan bumi itu terancam oleh faktor negatif, yakni seperti perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, polusi, dan degradasi lingkungan. Krisis lingkungan hidup juga itu adalah gangguan keseimbangan ekosistem yang menurunkan daya dukung ekosistem tersebut terhadap kehidupan aneka organisme yang hidup di dalamnya. Krisis lingkungan hidup global itu dapat didefinisikan sebagai situasi di mana keberlangsungan lingkungan global terganggu dan terancam secara signifikan. Pengertian bencana lingkungan hidup global adalah peristiwa atau kejadian yang melibatkan kerusakan atau gangguan serius pada lingkungan alam secara luas dan berdampak negatif pada manusia dan ekosistem. Definisi bencana juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan definisi bencana, yakni bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Untuk pengertian masalah lingkungan hidup, yakni serangkaian tantangan dan masalah yang dihadapi oleh bumi dan sistem alamnya, mulai dari perubahan iklim dan polusi hingga kelebihan populasi dan penggunaan energi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk. Materi selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup seperti krisis lingkungan hidup global dan bencana lingkungan hidup global. Untuk krisis lingkungan hidup global, itu penyebabnya adalah perubahan iklim, polusi udara, air, dan tanah, serta terjadinya deforestasi. Faktor dari perubahan iklim itu sendiri adalah efek gas rumah kaca, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, pemanasan global, serta penggunaan CFC yang tidak terkontrol, yang dapat menyebabkan terjadinya curah hujan yang tinggi, musim kemarau berkepanjangan, peningkatan volume air diakibatkan mencairnya es di kutub, dan terjadinya bencana alam, yaitu angin puting beliung. Penyebab yang kedua yaitu polusi udara, air, dan tanah. Untuk pencemaran udara, itu diakibatkan oleh masuknya polutan atau benda yang mengakibatkan polusi atau pencemaran ke dalam atmosfer. Dampaknya dapat mengakibatkan kualitas dan fungsi udara menurun. Lalu, pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Dampaknya dapat membuat tercemarnya air dan kualitas air menurun. Sedangkan pencemaran tanah adalah pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di dalam tanah. Itu akan berdampak langsung kepada manusia jika manusia menyentuhnya. Untuk deforestasi, itu memiliki penyebab utama, yaitu pembukaan atau peluasan lahan perkebunan, salah satunya perkebunan kelapa sawit. Deforestasi semacam ini dapat mengurangi bahkan menghilangkan fungsi hutan. Kehidupan berbagai satwa yang tinggal di dalamnya pun dapat terganggu dengan aktivitas perkebunan. Kemudian, untuk bencana lingkungan hidup global itu terdiri dari dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia.
Salah satunya yakni hujan yang terus-menerus. Curah hujan seperti ini akan membuat sungai meluap atau tanggul jebol dikarenakan tidak lagi mampu menampung debit air. Banjir yang sering terjadi saat musim penghujan dapat membuat bangunan dan tempat tinggal makhluk hidup rusak, lapisan tanah yang subur hilang terbawa air, dan tanaman-tanaman rusak. Untuk gempa bumi, itu terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi, dan dampaknya itu bergantung kepada kekuatan gempa. Gempa bumi dapat mengakibatkan banyak bangunan roboh, terjadinya longsor, dan terputusnya jalur transportasi. Jika kekuatan gempa sangat besar, kemungkinan dapat terjadi tsunami. Yang terakhir, gunung berapi meletus. Saat meletus, gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, dan material lainnya yang dapat merusak lingkungan. Dampak letusan tersebut dapat berlangsung lama, bergantung pada besarnya letusan. Tetapi saat kembali normal, daerah yang terdampak letusan tanahnya akan menjadi subur. Letusan gunung berapi akan mengakibatkan gangguan pernapasan, gas beracun, kerusakan lingkungan, bahkan mematikan lingkungan hidup sekitar. Selanjutnya yaitu faktor manusia seperti membuang sampah sembarangan, limbah industri, dan menebang hutan secara liar. Membuang sampah sembarangan. Saat ini masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Hal ini akan mengakibatkan banjir jika musim penghujan tiba. Kedua, limbah industri. Limbah industri ini dapat berasal dari pabrik dan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan tepat, limbah-limbah tersebut dapat merusak lingkungan hidup. Hal yang terakhir, penebangan hutan secara liar. Saat ini, luas hutan di Indonesia semakin berkurang karena maraknya aksi penebangan liar. Hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan aliran air hujan sehingga dapat terjadi banjir dan longsor. Pencegahan krisis dan bencana lingkungan hidup global memerlukan upaya kolaboratif dan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi internasional. Selanjutnya, materi terakhir yang akan kita bahas di sini adalah solusi pencegahan terjadinya krisis dan bencana lingkungan hidup global. Yang pertama yakni pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang ketiga, pengurangan eksploitasi sumber daya alam. Yang keempat, pengelolaan limbah yang efektif. Dan yang terakhir, pembangunan infrastruktur tahan bencana. Yang pertama, pengurangan emisi gas rumah kaca. Upaya dan solusi mengurangi gas rumah kaca perlu dilakukan secepat mungkin untuk menghindari kerusakan dari pemanasan global. Dampak gas rumah kaca di tanah air sendiri sudah banyak dirasakan pada berbagai sektor. Suhu yang semakin meningkat dapat berimbas kepada kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup sekitar. Beberapa cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca adalah mengurangi kendaraan pribadi, membatasi penggunaan pendingin udara, efisiensi penggunaan listrik, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sumber daya alam sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat dibuat dan sumber daya alam yang tidak dapat diubah. Sumber daya alam yang dapat dibuat atau diciptakan adalah sumber daya alam yang dapat dikembangkan kembali dan dapat diusahakan untuk dikembangkan. Sebagai contoh, air, udara, hewan ternak, pertanian, dan sinar matahari. Sementara itu, sumber daya alam yang tidak dapat digunakan adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Berikut cara-cara untuk memanfaatkan sumber daya alam secara baik. Mengelola pertanian, peternakan, dan perkebunan. Mengelola sumber daya alam agar bernilai ekspor. Jaga kelestarian laut dan hutan. Menggunakan sumber daya tambang secukupnya.
dan beralih ke sumber daya alam yang dapat dipercaya. 3. Pembatasan eksploitasi sumber daya alam. Ini pembatasan eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti hutan dan air tanah, serta promosi praktik pertanian berkelanjutan untuk mencegah degradasi lahan dan erosi tanah. Yang keempat, pengelolaan limbah yang efektif. Ini daur ulang dan pengelolaan limbah yang efektif dapat mengurangi kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan, serta mengurangi bahan-bahan berbahaya dan toksik dalam industri dan rumah tangga. Yang terakhir, pembangunan infrastruktur tahan bencana, yakni dengan cara konstruksi bangunan dan infrastruktur yang tahan terhadap gempa bumi, banjir, dan badai, serta sistem peringatan dini dan evakuasi yang efisien. Demikian pemaparan materi saya yang berjudul Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.